Halo semuanya, sebentar lagi kalian akan mempelajari menjaga nilai Pancasila di era digital. Pancasila. Seperti yang kita ketahui di kehidupan sehari-hari, Pancasila adalah sebuah dasar negara yang menjadikan pegangan hidup bagi rakyat Indonesia. 5 sila Pancasila tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol gambar bintang berwarna kuning bersudut 5 dengan latar belakang berwarna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Simbol gambar bintang ini dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah simbol rantai. Gambar rantai dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung, ini melambangkan generasi penerus yang tidak pernah putus ataupun turun-menurun. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Yang ketiga ada pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia, yang berarti pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh ataupun berlindung bangsa Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, simbol gambar kepala banteng. Ini terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat yang dijadikan lambang sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, lambang padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai anak bangsa, menjaga nilai Pancasila adalah sebuah keharusan, termasuk di era digitalisasi sekarang ini. Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Haji Bambang Kristiono, memaparkan bahwa di tengah derasnya arus digital saat ini, menerapkan nilai-nilai Pancasila sangatlah penting. Karena ada beberapa kasus, salah satunya yaitu 3 dari 5 pelaku bullying di sekolah tidak menghafal poin-poin dari Pancasila, yang membuktikan mulai hilangnya nilai-nilai Pancasila pada generasi muda sekarang ini. Lalu, seperti apa fondasi dalam mengembangkan teknologi dan informasi yang berkeindonesiaan? Fondasi pertama yaitu ketuhanan. Fondasi kedua yaitu nilai kemasyarakatan. Fondasi ketiga yaitu persatuan. Dan yang terakhir adalah keadilan. Itu tadi adalah salah satu fondasi mengembangkan teknologi dan informasi yang berkeindonesiaan. Di era digital sekarang ini, apa ya faktor terpenting untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yang sangat penting adalah literasi digital. Literasi digital merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup, belajar, maupun beraktivitas dalam masyarakat.
seiring berkembangnya akses informasi dan komunikasi. Bagian dari literasi digital, yaitu ada software dan hardware. Untuk contoh hardware, ada komputer, laptop, tablet atau tab, maupun handphone. Lalu untuk contoh software, terdapat sistem operasi dan juga aplikasi. Yang kedua ada internet. Ada beberapa alat untuk mengakses internet, yaitu modem, router, atau switch. Apabila kita tidak pandai memilih informasi yang masuk, maka kita akan mendapatkan informasi yang mengarah pada hoaks, sehingga berpengaruh pada sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan, mampu memberikan sisi buruk terhadap kita karena tidak sesuai dengan Pancasila. Senada dengan Bapak Bambang, Bapak Rion Gustaf memaparkan untuk menjaga nilai Pancasila di era digital ini diperlukan peran serta pemerintah. Ciptakan situasi ekonomi politik yang stabil, gunakan pendekatan kekinian dalam sosialisasi kebijakan, serta hadirkan keteladanan dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila ini sebenarnya sudah sangat lama sekali tertanam di dalam diri anak bangsa Indonesia dari zaman dahulu. Dan seiring berjalannya waktu, terkadang sebagian rakyat mulai acuh pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga sering terjadi masalah yang serius di kalangan masyarakat sekarang. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan berbudi luhur. Kita adalah bangsa yang suka bergotong royong, bermusyawarah, dan memiliki sikap solidaritas yang tinggi. Sebenarnya, yang bertanggung jawab atas hal ini adalah diri kita sendiri. Kita yang harus menanamkan dalam nilai-nilai Pancasila ini. Seperti halnya yang butuh pemupukan dan pencahayaan, begitu pula dengan nilai Pancasila dalam diri kita. Jadikanlah rasa cinta kita kepada negara ini sebagai pupuk agar kita terus mengingat norma dan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga keharmonisan dalam hidup bernegara. Lalu, apa saja tantangan Pancasila di era digital sekarang? Tantangan Pancasila di era digital sangatlah banyak. Salah satunya adanya arus globalisasi, masuknya budaya asing ke Indonesia, penggunaan teknologi yang bebas, banyak yang tidak mempelajari nilai-nilai atau ideologi Pancasila, pudar kesadaran para pelajar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, adanya aksi pemberontakan ataupun penyebaran narkoba yang cepat. Adapun peluang Pancasila di era digital sekarang ini, yang pertama, menjadi landasan untuk menolak dan menerima budaya asing. Yang kedua, menjadi penyaring masuknya ideologi asing ke Indonesia. Yang ketiga, menjadikan identitas negara. Yang keempat, menjadikan ruang untuk saling terhubung dan berinteraksi, membawa pengaruh nasionalisme ke berbagai negara. Yang kelima, menyebarkan nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, sebagai penyaring untuk melihat sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, sarana menyebarkan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedelapan, mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Yang kesembilan, hidup berdasarkan Pancasila dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di dunia. Dan yang terakhir, menunjukkan identitas negara dan keragaman budaya Indonesia pada dunia. Pancasila menggerakkan kepedulian seluruh insan di tanah air ini untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotong royongan untuk meringankan beban seluruh anak negeri, menumbuhkan daya juang dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Ideologi Pancasila terbukti mampu menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ideologi Pancasila harus terus dikembangkan dan dirawat setiap insan di tanah air agar tidak hilang ditelan oleh zaman.
Perspektif pembangunan bangsa dari segala sektor untuk mewujudkan Indonesia maju juga harus dilakukan tanpa melupakan upaya-upaya merawat ideologi Pancasila. Apabila rasa nasionalisme, kebangsaan, dan patriotisme yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tidak ada di benak generasi milenial, maka Indonesia bisa saja mengalami perpecahan dan di masa-masa akan datang. Jadi teman-teman, yang menentukan bagaimana kemajuan sebuah negara adalah bagaimana kualitas bangsa itu sendiri. Dan yang dapat menghancurkannya juga adalah bangsa itu sendiri. Hal ini berbahaya bagi keharmonisan dan nilai-nilai yang telah ditanam generasi-generasi sebelumnya tentang Indonesia. Karena Indonesia adalah negara kesatuan di mana bangsanya adalah bangsa yang mencintai dan saling mengayomi. Dari banyaknya perbedaan yang ada, harusnya bangsa ini semakin erat menjaga persatuan dan memajukan nilai-nilai Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik.